Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Abdul Bashar. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat cepat menyelesaikan skripsi. Nah, teman-teman sekalian pasti nggak asing lagi dengan yang namanya skripsi, terutama yang namanya mahasiswa, mulai dari mahasiswa tingkat awal sampai mahasiswa tingkat akhir pasti tahu yang namanya skripsi. Nah, kadang skripsi yang sering saya dengar katanya sering menjadi momok, bahkan ditakuti oleh mahasiswa. Ada yang sampai depresi, ada yang sampai putus sama doi, ada yang sampai bunuh diri juga, ada juga. Ada juga yang bilang skripsi itu berat. Lah, padahal kata Dilan kan cuma rindu yang berat gitu kan. Baca. Nah, dalam video ini saya mencoba untuk menjelaskan secara sederhana saja kepada teman-teman bagaimana kiat-kiat, bagaimana triknya supaya cepat kita menyelesaikan skripsinya, ya. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman sekalian tahu, skripsi adalah, ini pengertiannya, adalah karangan ilmiah yang wajib, nah di sini wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya di perguruan tinggi, ya. Jadi kalau teman-teman mau lulus di perguruan tingginya ya otomatis harus buat skripsi dulu. Nah, saya tidak mau jelaskan panjang lebar mengenai pengertiannya, bisa teman-teman sekalian cari sendiri ya. Kalau pengertiannya yang kita bahas dalam video ini kan trik-triknya, bukan pengertiannya yang perlu kita jelaskan panjang lebar. Nah, next. Di sini ada tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi. Kalau mahasiswa tingkat akhir mungkin sudah agak tahu ya tahapan-tahapannya dalam penyusunan skripsi. Nah, bagi yang semester awal ataupun pertengahan, nggak ada salahnya tahu memang ya tahapan-tahapannya dalam penyusunan skripsi. Itu yang pertama ada pengajuan judul proposal skripsi. Jadi sebelum kita menyusun skripsi itu terlebih dahulu ada yang namanya proposal skripsi. Jadi proposal dulu baru skripsinya. Kita ajukan judul proposal dulu baru skripsi. Biasanya pengajuan judul itu berdasarkan pengalaman biasanya mulai dari semester 5, semester 6 itu kita sudah mengajukan judul untuk proposal skripsi kita. Nah, lanjut. Nah, setelah pengajuan proposal sudah di ACC oleh dosen dan keluar SK pembimbingnya juga. Nah, lanjutlah kita untuk membuat proposal skripsi. Proposal skripsi ini itu terdiri dari 3 bab saja. Jadi kalau proposal skripsi itu cuma 3 bab. Bab 1, 2, dan 3. Nah, kalau skripsi bedanya dengan skripsi itu dia, kalau skripsi itu sudah masuk tambahan bab 4 dan bab 5. Jadi kalau bedakan ya, proposal skripsi itu cuma dari bab 1 sampai bab 3. Nah, kalau skripsinya itu sudah bab 1 sampai bab 5. Nah, itu yang bedakan. Lanjut. Nah, setelah buat proposal skripsi itu diseminarkan. Ada namanya seminar proposal skripsi. Ya, diuji. Jadi dalam seminar itu biasanya terdapat 2 penguji ya.
dua penguji 1 dan penguji 2. Lanjut. Nah, setelah seminar kita lakukan yang namanya revisi proposal skripsi. Nah, di sini nih, kok ada revisi? Ya, tahu sendirilah gimana kalau kita seminar, pasti penguji itu ada aja gitu kan, ada aja yang dicoret-coret gitu, pasti ada. Nah, jadi kita harus revisi dulu, otomatis harus revisi kembali proposal skripsi kita untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ya, jadi setelah seminar revisi kembali. Nah, di sini revisinya biasanya kita minta tanda tangan, sudah minta tanda tangan penguji dan pembimbing. Lanjut, setelah revisi, nah kita lanjut ke penelitian untuk skripsi kita. Setelah revisi proposal skripsi, biasanya kita mengambil surat penelitian di kampus. Nah, ya, jadi penelitian ini dilakukan setelah kita revisi ya, bukan penelitian baru revisi, tapi revisi proposal skripsi dulu baru penelitian. Nah, lanjut. Nah, setelah penelitian kita masuk sudah ke penyusunan skripsinya. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya sini. Nah, proposal skripsi itu beda. Proposal skripsi itu cuma terdiri dari bab 1 yaitu latar belakang, nomor 2 itu kajian teori bab 2, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, di skripsi itu ada tambahan 2 bab. Nah, 2 bab, bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu di situ terdapat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang bab kelima yaitu berisi penutup. Di situ terdapat kesimpulan dan saran. Lanjut. Dan yang terakhir, nah ini nih, yang paling terakhir adalah sidang skripsi. Biasanya orang bilang sidang skripsi, ada yang bilang sidang akhir, ada juga yang bilang sidang tutup, sama aja sebenarnya ya. Sidang terakhir. Setelah sidang ya kembali lagi, kalau misalnya ada yang dicoret lagi pas waktu sidang oleh penguji, ya balik lagi untuk revisi. Setelah revisi ya sudah selesai ya. Jadi secara umumnya saya itu tahapan-tahapannya dalam menyusun skripsi kita itu yaitu cuma ada 7 aja ya. Cuma 7 aja yang penting kita ketahui. Lanjut. 2000 years later. Memilih jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada yang namanya kuantitatif. Jadi teman-teman sekalian yang baru mau mengajukan judul proposal skripsinya, usahakan pahami dulu yang ini nih, yang jenis penelitian. Jangan sampai teman-teman sekalian menyesal nantinya. Serius ya, pahami dulu jenis penelitian. Jangan langsung masukkan judul aja begitu, jangan ya. Pahami dulu di sini baru masukkan judulnya. Sudah banyak kemudian teman-teman sekalian yang saya dapat itu menyesal gara-gara jenis penelitiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sampai judulnya juga merepotkan gara-gara ya jenis penelitiannya yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini. Jadi jenis penelitian yang pertama itu ada kuantitatif. Jadi kuantitatif ini secara sederhananya, kuantitatif sama dengan matematika, artinya pakai rumus-rumus. Yang suka hitung-hitungan, yang suka rumus-rumus, nah ini silahkan pilih judul yang kuantitatif, yang perhitungan. Kita hitung-hitung nih kalau kuantitatif ini, dari namanya aja kuantitatif. Nah gitu, hitung-hitungan. Jadi yang suka matematika, statistik, nah silahkan pilih yang jenis penelitian kuantitatif. Itu secara sederhananya ya. Kalau untuk pengertian lebih panjang lebarnya lagi, silahkan bisa teman-teman cari sendiri ya.
Jadi saya di sini cuma jelaskan secara sederhananya saja ya. Nah, lanjut. Yang kedua ada kualitatif. Nah, ini kebalikannya dengan kuantitatif. Kualitatif ini kalau pelajaran dulu. Nah, kalau ini matematika, ini bahasa Indonesia nih. Di sini nih kita disuruh isinya ini deskripsi. Isinya deskripsi. Ini nggak ada pakai rumus segala macam, nggak ada hitung-hitung. Lanjut. Nah, jenis penelitian selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen ini secara umumnya dia sama aja sebenarnya dengan kuantitatif. Ya, sama aja dengan kuantitatif. Ya, sama aja dengan kuantitatif. Dia biasanya hitung-hitungan kebanyakan, ya. Tapi bisa juga kita pakai ke kualitatif, bisa juga sebenarnya, tergantung bagaimana kita, tapi kebanyakan pada umumnya itu dia kuantitatif kalau eksperimen. Namanya juga eksperimen ya, mencoba. Lanjut, yang terakhir, jenis penelitian terakhir ada mixed method. Artinya jenis penelitian campuran. Di sini campur, ada kualinya, ada kuantinya gitu. Jadi maksudnya di sini ada deskripsinya, ada hitung-hitungannya juga. Ada deskripsinya, ada hitung-hitungannya, ya. Jadi saya kira agak mudah aja ya dipahami. Saya ulangi kembali, kalau yang ini matematika, ini bahasa Indonesia. Nah, jadi yang suka deskripsi nih, yang suka ngarang ke doinya, oh enggak, Yeah, boy. bukan ngarang cerita gitu. Nah, ngarang, nah ini bisa di sini untuk mendeskripsikan, soalnya nanti pas di skripsinya itu hasil penelitian kita itu dideskripsikan. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang mau jago gitu, mau yang lebih jago lagi nih, pilih yang mix method, campur campur kuali dan kuanti, campuran ini namanya kalau mix method ya. Oke, next. Nah, di sini ada tips memilih judul skripsi. Jadi saya kasih tipsnya kepada teman-teman sekalian dalam memilih judul skripsi. Nah, bagi yang sudah tadi menentukan jenis penelitiannya, jadi tentukan dulu ya teman-teman, mau pakai jenis penelitian yang mana, mau yang hitung-hitungan atau yang mau ngarang atau deskripsi gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama tipsnya yaitu sesuaikan dulu ya dengan jenis penelitiannya. Contoh dengan kuanti biasanya itu judulnya paling umum, biasanya nih yang paling sering digunakan biasanya pengaruh, efektivitas, hubungan, itu semuanya biasanya judul kuantitatif ya. Contoh pengaruh video tok terhadap karakteristik peserta didik. Nah, saya ambil judul peserta didik soalnya saya basicnya di pendidikan ya. Jadi mungkin kebanyakan contohnya ini pendidikan ya, soalnya saya dulu pendidikan. Nah, contoh itu tadi pengaruh. Nah, kalau hubungan, misalnya hubungan antara dia dengan aku, bukan, oh sorry. Jadi contohnya efektivitas penerapan metode ceramah, terserah teman-teman ya, metode SAS dan lain-lain, terserah. Efektivitas penerapan metode ceramah terhadap motivasi belajar peserta didik terserah di mana, di sekolah teman-teman meneliti. Lanjut. Nah, ini nih yang kedua, simple. Jadi kalau teman-teman membuat judul, usahakan yang simple-simple aja. Janganlah kita menyusahkan diri sendiri nantinya. Karena ingin dibilang keren judulnya, makanya bikin yang susah-susah gitu dipahami. Nanti teman-teman sendiri yang susah untuk cari materinya. Jadi usahakan kalau membuat
judul skripsi, mengajukan judul skripsi yang simpel-simpel aja, nggak usah yang muluk-muluk gitu, nggak usah yang ribet-ribet ya. Aku berorientasi pada situasi dan kondisi sekarang. Contoh, apa sih yang lagi-lagi maraknya ini sekarang ini? Yang sekarang lagi marak kan COVID-19, apalagi video TikTok, ghosting. Oh, bukan, sorry. LDR. Oh, bukan lagi. Apa ya? Lagi Tantan dan sebagainya ya. Apa yang lagi tren di sekarang di tahun 2021 ini. Nah, itu yang teman-teman ambil sebagai judul. Biasanya cepat diterima kalau kita ambil yang lagi tren-tren sekarang. Contoh kan COVID-19, bisa ambil judul pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar peserta didik, bisa pengaruh pembelajaran luring terhadap hasil belajar peserta didik, bisa pengaruh COVID-19 terhadap jarak antara kita. Wah, lanjut. Selanjutnya yaitu ada berorientasi pada jurusan atau fakultas. Jadi kalau jurusan teman-teman sekalian itu pendidikan, ya usahakan ambil judulnya ya yang ada kaitannya dengan pendidikan juga. Contoh kalau saya dulu, karena jurusan saya pendidikan agama Islam, ya saya ambil yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kalau yang jurusannya kesehatan, silahkan ambil judul dari kesehatan. Yang ekonomi dan lain-lain, silahkan sesuaikan dengan jurusan ataupun fakultasnya ya. Lanjut, ini paling penting, jangan menyusahkan diri sendiri ya. Pilih judul yang simpel saja, yang simpel. Usahakan 2 variabel saja kalau untuk skripsi ya. Dan itulah tadi sedikit penjelasan bagaimana kiat-kiat cepat menyelesaikan skripsi teman-teman. Jadi video ini berlanjut ya teman-teman. Jadi silahkan tunggu kelanjutan dari video ini. Ini baru kita masuk dalam tahap judul ya. Baru sampai tahap judul. Itu tadi yang pertama, usahakan teman-teman pahami dulu jenis-jenis penelitian itu tadi. Itu yang pertama tadi, ada kuanti, ada kuali, eksperimen, dan mix method ya. Jadi kalau mau simple sih sebenarnya tergantung teman-teman aja, pilih yang 2 itu aja tadi, ada kuanti atau kuali. Nah, kalau mau simple ya, mau hitung-hitungan atau deskripsi, itu yang perlu teman-teman ingat supaya gampang ya. Yang kedua, silahkan judulnya jangan yang terlalu ribet. Cari kata-kata judulnya itu yang sederhana. Buku-buku yang akan kita cari juga akan susah nantinya kalau terlalu rempong ya, kalau istilahnya terlalu rempong judulnya. Oh my god, wow. Oke, mungkin cukup sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyusun skripsi atau baru mau menyusun ataupun baru mau mengajukan judul. Semoga menjadi sumber ataupun pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.